Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Om Nusa. Iya, masih bersama saya seperti biasa, Nusa. Sekarang mungkin ini di belakang saya ada apa ya, background aplikasi TikTok Live Studio. Sesuai judul, saya mau review aplikasi TikTok Live Studio yang terbaru. Versi terbarunya ini yang saya unduh ya. Jadi kan pernah dulu ku install TikTok Live Studio, terus ku uninstall. Ada beberapa faktor yang kemarin sehingga saya bikin itu saya uninstall. Nah, jadi mungkin saya akan berbagi pertama. Itu lihat saja yang pertama saya mau sharing itu apakah TikTok Live Studio untuk yang baru ini sudah berfungsi selayaknya aplikasi untuk live streaming. Jadi ya, ini versi saya, nah versi saya. Jadi kan barusan saya pakai, saya coba kasih running, terus pasangkan di atas ada beberapa alert, itu ada yang notif, like, koin, ya kan. Jadi ku pasangkan itu. Nah, pas ku cek pertama, jadi kan ini hari kedua saya pakai, yang kemarin malam saya tes pertama, itu saya sudah set kiri kanan, termasuk itu camnya. Camnya saya kasih mati karena saya aktifkan di OBS. Nah, saya pertama kasih nyala, itu game capture saya ini blank. Jadi kemarin itu pertama sudah saya set bla 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 kiri kanan sudah set, bagus normal saya matikan PC. Hari ini saya nyalakan, saya tadi tes live beberapa menit, itu sana komen yang itu liveku. Nah, saya tes live itu sebelum live itu apa? Game capture saya ndak muncul gambarnya ngeblank. Nah kan, sempat muncul audionya lagi tidak muncul. Padahal kemarin sebelum saya matikan itu semuanya sudah fix bagus. Nah, sudah saya otak-atik lagi, saya otak-atik normal, termuncul lagi di atas, semua audio sudah normal. Jadi ada kendala biasa ketika kita pakai video capture device itu suaranya double. Itu sudah diselesaikan. Saya tidak tahu apakah memang pengaturannya bisa beda, tapi kalau pakai Elgato dia lebih fixnya itu di pemilihan di sininya, yaitu pemilihan audio capture-nya. Nah, itu. Kalau ya di audio capture-nya dia di situ ada, itu dia langsung normal lah, ndak ada double suara ataupun apa. Nah, sekarang semua kan tadi itu sudah bahas. Jadi kekurangannya itu yang pertama, dia masih ada bug untuk source-nya. Salah satunya itu source di game capture. Nah, tadi lagi saya muncul yang masalah baru. Pada saat saya itu kan give alert itu ada di atas saya, ya kan give alert itu ada di atas saya. Itu pertama dia posisinya itu di atas goal. Ah, di atas goal. Ya kan? Terus tadi nge-give itu UB itu kan nge-give satu apa satu bunga, satu mawar, tiba-tiba alertnya naik ke atas. Naik ke atas memori yang di atas itu yang memori sistem naik. Itu lihat kan di atas itu memori sistem itu naik. Nah, itu saja memori 14%. Nah, ini saya pakai filter seperti ini karena ini yang saya pakai untuk live. Jadi sekalian. Nah, itu yang saya bilang, ini TikTok Live Studio cuman satu perbaikannya dari sebelum saya install, yaitu di source-nya ini sudah tidak muncul lagi source aneh-aneh. Kayak alertnya muncul 5, muncul 10, sama di goal-nya. Itu. Kalau yang dulu muncul Pak, setiap sudah kita close buka muncul lagi dia makin banyak. Kita harus hapus, bikin baru gitu loh. Cuman ini ya agak-agak banding lah dibanding yang kemarin. Dan karena kulihatnya kan itu kemarin masih beta, itu sekarang di TikTok Live Studio itu lihat di atasnya sudah bukan beta. Kenapa saya sering balik ke sini? Di sebelah di sini itu OBS, di depan sini itu TikTok Live Studio. Nah, terus saya bilang keunggulan TikTok Live Studio dibandingkan tidak menggunakan TikTok Live Studio, yaitu oh iya, kenapa dulu saya tidak menggunakan karena saya pakai StreamKey dan itu saya meminta di agensi saya untuk dibantu mendapatkan StreamKey. Karena kalau saya pakai TikTok Live Studio, PC saya dulu crash, hang, berat, dan lain-lain patah-patah. Jadi semenjak saya dikasih StreamKey, alhamdulillah semuanya normal, lewat OBS, tidak ada kendala. Nah, itu yang saya bilang. Saya pikirnya kemarin, itu setelah beberapa lama,
saya kemarin juga cerita, disarankan pakai TikTok Live Studio kembali. Ya sudah, saya coba lagi kembali. Dan ternyata hasilnya masih tidak jauh berbeda dengan yang kemarin. Memorinya masih tinggi, CPU-nya masih tinggi. Nah, itu dia. Dan semoga dari pihak TikToknya juga siapa tahu dibantu ya. Kalau misalkan bisa di-share karena kan ini juga agak bermanfaat. Agak bermanfaat mungkin bagi orang lain. Nah, dibantu untuk memperbaiki bug itu di atas sama untuk di source-nya. Di source-nya ini ketika kita menggunakan banyak source, maka memori yang dipakai terlalu besar. Kenapa saya bilang itu? Nah, ini kan lihat-lihat itu memori sistem di atas itu tinggi. Di sini dia. Kita buka task manager, ya kan? Task manager, terus. Nah, itu lihat penggunaan CPU-nya tinggi sekali. Ya, lihat kan? Sampai 43% dan 28%-nya itu digunakan oleh TikTok Live Studio. Tuh lihat. Memori terbesar 1 giga dia pakai, Pak. 1 giga. 1 giga. OBS saja ini sambil merekam ini dia cuma pakai 500 dan no delay, no frame. Prosesor yang dia pakai dia enggak sampai melebihi dari kapasitas itu tuh. OBS masih naik turun. TikTok di atas ini loh, ini. Nah, ini kita lihat, ya kan? Jadi memorinya dia sudah tinggi, prosesor yang dipakai juga tinggi. Snapcam kan karena dia running beberapa kamera yang kupakai. Nah, itu dia. Jadi itu salah satu alasan kenapa kemarin saya tidak menggunakan TikTok Live Studio. Dia terlalu berat. Tuh. Notifikasinya jadi kayak patah-patah. Sedangkan di OBS sendiri alhamdulillah aman. Gitu maksud saya. Jadi kalaupun bukan jadi kalau misalkan saya alhamdulillahnya bersyukurnya saya karena PC ku yang saya pakai sudah termasuk PC spek agak high, menengah lah, spek menengah atau atas, saya tidak tahu klasifikasikan karena saya sudah menggunakan RAM 64 GB terus dengan VGA yang seri RTX. Nah, yang seri GTX ku kemarin yang saya pakai itu agak ngeframe sampai memorinya tembus di 80. Tuh. Jadi kalau aku bilang untuk PC-PC kelas bawah kasihan. Karena jangan sampai terlalu banyak makan resource, akhirnya berat di mana dia sudah mentalnya sudah aman pada saat awal live bla 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 bla, tapi pas live streamingnya dia ngedrop gara-gara melihat itu ada ngeframe 8 tuh mange. Toh. Jadi mungkin semoga bisa dibantu share, siapa tahu juga pihak TikToknya bisa untuk mendapatkan masukan dari sini. Semoga saya bilang saya jujur, ini jujur ya dari pendapat saya. TikTok Live Studio itu aplikasi yang sangat bagus karena kita bisa melihat semuanya dari satu aplikasi, dari satu window, dari satu jendela. Toh? Nah, tapi itu jeleknya terlalu tinggi dan ini proses-prosesnya semua. Ini terlalu banyak, Pak, proses. Sedangkan apalagi 23 proses. Sedangkan OBS itu cuma 15 proses. Nah, di mana prosesnya itu tidak terlalu besar makanya. Woi, kenapa turun-turun kok? Astagfirullahaladzim. Nah, itu maksud saya. Toh, OBS masih dibawa dia statusnya untuk penggunaan. Ini saya lagi merekam menggunakan OBS. Jadi harapanku TikTok Live Studio bisa memperbaiki itu untuk di wilayah resource dan apalagi penggunaan CPU dan memori yang terlalu tinggi. Supaya beberapa streamer dan mungkin termasuk saya juga bisa menikmati penggunaan aplikasi ini. Santai live streamingnya tanpa ada beban dan lain-lain. Itu mungkin saja konten sharingku kali ini, curhatan saya. Ini saya bikin karena saya merasa resah saja. Jangan sampai toh hanya sekedar ndak ada. Ini kritikan dari saya, kritikan dan untuk masukan juga TikTok Live sudah supaya lebih bagus. Karena menurutku ini aplikasi keren. Keren karena kita bisa lihat siapa yang nge-give dan lain-lainnya dalam satu window. Cuman kekurangannya di situ tadi. Oke, mungkin itu ada sedikit dari saya keluh kesahnya tentang TikTok Live Studio. Adapun lebih dan kurangnya, ledang. Anak Makassar, Kak. Bah.
Eee, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada pertanyaan pun ataupun komentar itu silakan di kolom komentar, masukan dan lain-lainnya. Mari kita sama-sama berbagi. Kalau misalkan bermanfaat, di-sharing juga. Kalaupun memang mau diambil potongannya silakan dipotong, tapi sumbernya ditampilkan, yaitu ditampilkan linknya supaya saya juga bisa mendapatkan rekomendasi dan lebih semangat untuk membuat konten sharing. Oke, Mas Saput, terima kasih buat semuanya. Saya akhiri ini. Semoga masukannya bisa bermanfaat ya. Salam kita pada Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Saput.